Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami juga telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama kawan inilah pemilu sebentar lagi dan Gibran Raka Buming Raka ikut dalam pemilu presiden. Tetapi statusnya masih terus digugar. Terbaru Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggotanya pada Senin 5 Januari 2024. DKPP menyatakan Ketua KPU dan 6 anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Pemberian sanksi dibacakan Ketua DKPP RI Hedi Lugito dan berikut pernyataan Hedi Lugito. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, saya ulangi, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Gugatan pencalonan Gibran diajukan ke DKPP karena KPU tidak terlebih dahulu mengubah peraturan KPU terkait syarat usia Capres-Cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Putusan MK sebelumnya menyatakan menambah ketentuan syarat usia Capres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi di bawah 40 tahun, asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Namun pada praktiknya KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK itu. Alhasil Gibran yang masih berusia 36 tahun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah. Putusan DKPP ini langsung mendapat reaksi dari warganet seperti yang ditulis oleh akun Dwi. Dia menulis walaupun terlambat tapi setidaknya masyarakat tahu ada yang dilanggar. Sementara akun Kala Hollow menulis, bener-bener abis-abisan ya lu Gibran, semua lu obrak-abrik, MK sampai KPU, istighfar Gibran, istighfar. Ini sih lucu komennya. Oke, sedangkan akun B for Bam menulis, seperti ini dia menulis, dia sudah kena kasus pelanggaran etik kesekian kalinya, posisinya aman-aman aja sampai sekarang. Jadi gunanya apa diumumkan kalau dia melanggar? Bener juga sih. Akun Holopiskom balik bertanya nih ke DKPP. Lantas rekomendasinya apa @DKPP RI batalkan pemilu? Nah loh gimana nih jadinya kawan nih. Keputusan sanksi DKPP untuk Ketua KPU dan juga anggotanya baru keluar sekarang ya. Tinggal beberapa hari lagi nih kita mau pencoblosan. Jujur pertanyaan netizen itu sama sih dengan apa yang ada di benak saya sudah sejauh ini. Lalu bagaimana rekomendasinya? Pilpres dibatalkan atau gimana nih? Bingung kan? Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar. Berita kedua kita akan menyoroti debat pamungkas kawan inilah. Seperti yang kita ketahui debat kelima atau debat pamungkas telah selesai dilaksanakan di JCC Senayan Jakarta pada Minggu malam. Nah, berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang berlangsung panas, bahkan saling serang dan hujat, namun debat kali ini lebih santun dan tenang. Meskipun begitu, tetap ada nih saling sindir antar calon presiden. Salah satunya mengenai bansos alias bantuan sosial.
Bansos memang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah, bahkan anggarannya naik menjadi terbesar sepanjang masa. Bayangkan saja dana yang dikucurkan untuk perlindungan sosial di tahun politik ini mencapai 496,8 triliun rupiah. Angka itu naik 53 triliun rupiah dibandingkan dari tahun 2023 dengan total 443,5 triliun rupiah. Anggaran bansos di 2024 ini hampir setara dengan dana bansos saat COVID-19 menghantam Indonesia di 2020 yang realisasinya tembus 498 triliun rupiah. Tak pelak, bansos ini menjadi sorotan, apalagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 menjadi cawapres Prabowo Subianto. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertanya nih di debat kepada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai penyaluran bansos yang telah bergeser menjadi bansos politik. Bansos diklaim menjadi pemberian perorangan atau kelompok. Nah, berikut kita simak pernyataan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar. Wah, kalau ditonton di debat kemarin malam ya, kok saya nggak tahu ya kalau kawan inilah, kalau saya sih merasanya kayak ada janjian pertanyaan nih, janjian memberikan pertanyaan seperti saling kasih umpan lambung gitu ya nggak sih. Jadi Pak Ganjar sengaja memberi pertanyaan soal bansos ke Pak Anies dengan harapan bisa saling tabok, nyilih tangan, atau kalau bahasa Indonesianya tuh kayak mau nabok tapi pinjem tangan orang. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Mungkin Pak Ganjar ini menyampaikan kritikan terkait bansos tapi pinjem tangannya Pak Anies gitu.
Jadi, Anies ini menjadi alatnya Ganjar begitu untuk mengkritik pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang seperti kita ketahui akan mengeluarkan bansos sekaligus di bulan Februari ini. Terlebih di sini Gibran putra Presiden Jokowi kan juga mengikuti kontestasi Pilpres ya. Jadi sekalian deh disenggol gitu Gibrannya. Keren sih caranya Pak Ganjar, tapi ini bukan berarti Pak Ganjar takut kan menyindir Presiden Jokowi secara langsung. Gimana nih Pak? Atau kawan inilah gimana komentarnya? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita ketiga, ini masih soal debat Capres yang pamungkas kemarin malam. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyindir Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengenai internet gratis yang memang menjadi program andalan Ganjar. Ganjar mempertanyakan maksud Prabowo yang mengatakan pengguna internet gratis memiliki otak yang lambat. Menurut Ganjar, pernyataan Prabowo itu disampaikannya di acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara di Pontianak di Kalimantan Barat 20 Januari 2024 lalu. Namun, Prabowo buru-buru nih menangkisnya dengan mengatakan Ganjar mendapat informasinya tidak lengkap. Prabowo justru mengatakan sangat mendukung program internet gratis. Meski begitu, Prabowo mengaku tetap mendahulukan program makan siang gratis. Sedangkan Ganjar balik membalas, jejak digital tidak bisa dihapus dan dengan tegas mengatakan perkataan Prabowo itu cukup sadis. Berikut pernyataan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan.
bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Nah, kalau saya sih setujunya makan siang gratis sambil internetan gratis, ya nggak sih? Bisa nonton Inilah Berita kapanpun dan dimanapun, tapi perutnya nggak keroncongan. Kalau kawan Inilah pilih yang mana nih? Internet gratis atau makan gratis? Atau dua-duanya? Tulis di kolom komentar ya. Berita keempat, kawan Inilah masih dari debat Capres terakhir. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto telah 4 kali ikut kontestasi Pilpres dan 4 kali pula kalah. Salah satu yang mengganjalnya tentunya inilah diduga kasus pelanggaran HAM yang masih terus menyemat di bahunya. Nah, di debat kelima dan sekaligus menjadi Pilpres kelima bagi Prabowo, kasus pelanggaran HAM kembali mengemuka. Isu pelanggaran HAM itu diangkat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar sengaja mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo 5 tahun lalu. Ketika itu Jokowi masih berkampanye melawan Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2019. Jokowi pada saat itu mengingatkan soal kriteria pemimpin seperti rekam jejak yang baik, seperti tidak tersangkut korupsi, kekerasan, serta pelanggaran HAM. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meyakini kriteria yang diungkapkan Jokowi itu masih relevan untuk Pilpres 2024 ini. Sayangnya, Jokowi kini justru mendukung capres yang nyata-nyata terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Nah, berikut kita simak lagi pernyataan Ganjar Pranowo berikut ini. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Kawan Inilah ya, mungkin lupa juga nih, berikut kita putarkan juga kembali pernyataan Jokowi ketika debat Pilpres 2019 silam. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Sementara Prabowo Subianto yang biasanya membalas sengit apabila disinggung soal kasus pelanggaran HAM, pada debat kelima ini memilih tidak menanggapinya. Namun di akhir debat ia meminta maaf nih kepada Ganjar dan Anies apabila sepanjang selama debat pertama hingga kelima termasuk ketika berkampanye ada perkataannya yang menyinggung perasaan. Dan berikut kita simak pernyataan Prabowo Subianto. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik, saya kira 3 paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga
bertindak yang kurang pas. Ya, kawan, inilah catatan hitam yang selalu menghantui Prabowo adalah kasus pelanggaran HAM tentang penculikan mahasiswa pada tahun 1997-1998. Namun, tim Prabowo menegaskan seharusnya verifikasi KPU setelah 4 kali mantan Danjen Kopassus itu ikut Pilpres seharusnya sudah membuktikan Prabowo bersih dari pelanggaran hukum apalagi kasus HAM berat. Nah, kalau tadi kita lihat videonya Pak Ganjar, ya kita balik sedikit membahas video Pak Ganjar tadi. Ini Pak Ganjar kok jadi kurang kreatif ya, closing statementnya mengutip pernyataan Presiden Jokowi. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih relevan ya, karena yang disampaikan Pak Jokowi saat itu memang adalah kriteria pemimpin yang seharusnya juga ada nih pada saat Pilpres sekarang. Tapi jujur ya, kalau kawan inilah lihat tadi videonya, saya salfok sih sama mimik wajah atau ekspresinya Profesor Mahfud ya. Kayak galak gitu banget ketika Pak Ganjar menyatakan soal tadi kriteria presiden tadi ya. Kenapa nih Pak Mahfud? Apa yang sedang dipikirkan? Nah, kalau closing statementnya Ganjar tadi mungkin pakai cabenya banyak ya, karena agak pedas begitu didengarnya. Kalau Prabowo Subianto ini sepertinya mengandung bawang ya kawan inilah, karena lebih melo begitu ya, malah jadi maaf-maafan padahal belum lebaran. Tapi patut kita apresiasi ya Pak Prabowo Gibran ini, setidaknya mereka ini tetap menjunjung kedamaian pada Pilpres kali ini. Nah, balik lagi soal kasus pelanggaran HAM Prabowo, kawan inilah, benar juga sih kalau dipikir-pikir kalau memang ada pelanggaran HAM berat harusnya tidak lolos verifikasi KPU sejak dulu. Harusnya ditelusuri lagi nih, dibuktikan lagi kasusnya nih bener-beneran atau enggak nih terjadinya. Karena menarik nih di sini, Prabowo kan sempat menjadi cawapresnya Megawati ya pada Pilpres 2009. Kalau memang ada kasus pelanggaran HAM berat itu, pertanyaan saya mungkin sama nih dengan netizen semua. Megawati yang merupakan ketua umum PDIP yang mengusung Jokowi dan Ganjar jadi presiden, kenapa ya pada saat itu mau memilih Prabowo sebagai cawapresnya ya? Nah, kenapa tuh? Mungkin itu nih yang bikin Prabowo jadi malas menanggapinya nih sekarang, karena setiap Pilpres jadinya selalu itu yang dibahas, padahal yang dulu-dulu juga tetap aja menggait-gait dia jadi cawapres. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar. Informasi kelima tidak penting tapi menggemaskan ya, masih berkaitan juga dengan di belakang layarnya debat. Iring-iringan mobil yang mengawal Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terlibat kericuhan dengan Pamdal KPU RI yang berjaga di pintu masuk arena debat Capres di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada Minggu kemarin. Para pengawal Ganjar yang mengenakan seragam berwarna merah sempat dihadang Pamdal KPU RI. Tak terima dilarang masuk, para patwal Ganjar ini nekat menerobos barikade Pamdal KPU hingga kisruh tak terelakkan. Mereka sempat terlibat adu mulut dan saling dorong sebelum akhirnya berhasil masuk ke lokasi debat. Nah, kericuhan ini mendapat tanggapan nih dari warganet seperti yang ditulis oleh akun Gus Dibyo, maksud saya, menulis seperti ini. Baju merah itu pasukan pengaman Capres Cawapres resmi dari Polri. Mereka bertugas atas permintaan KPU sendiri. Sepertinya Pamdal KPU nggak paham. Nah, sedangkan akun Elmauh menulis seperti ini. Pamdal KPU orang sipil, pengawal Ganjar dari militer, terlatih terlihat. Jelas kegigihan menerobos. Ada beberapa polisi militer cuma diam aja karena mereka tahu. Ya bisa juga ya. Nah, sementara akun Edi menulis lain lagi nih. Ini model preman, masa kayak gini mau jadi pemimpin rusak negara? Oke. Nah, udah mau pencoblosan nih, tinggal 9 hari lagi ya kurang lebih ya. Perkara mau masuk lokasi debat aja pakai ricuh. Kalau mau masuk bawa undangan, identitas atau sesuai aturan lah ya begitu dan sebagainya. Ya seharusnya kan gak ada masalah ya begitu ya kawan inilah. Mungkin ada miskom sih di sini Pamdal KPU yang mungkin tadi kurang paham dan maksudnya hanya menjalankan tugas untuk mengamankan arena debat. Nah, pengawal Ganjar juga mungkin ya nggak tahu ya apa arogan atau salah penyampaian jadinya cekcok dan ricuh. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar, ini seru sih, lucu soalnya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi viral, kontroversial, dan menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.